Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur Pak Krisdanto Sanaji, jumpa lagi dengan RI King Sparks Nusantara Channel. Terima kasih untuk yang sudah mengklik video ini, dan bagi yang belum subscribe, dimohon supportnya untuk subscribe agar tidak ketinggalan menyaksikan tayangan-tayangan saya berikutnya. Tema kita dalam presentasi kali ini adalah tombak. Mari kita saksikan bersama-sama. Tombak adalah senjata atau peralatan pertama yang dikenal manusia sejak zaman purba untuk mengatasi masalah-masalah hidup mereka seperti berburu, dan digunakan sebagai peralatan lainnya, dan di samping itu juga sebagai alat untuk mempertahankan diri dari serangan-serangan musuh mereka. Tombak adalah suatu senjata yang sangat populer, dikenal juga di kehidupan kita. Adanya tombak yang berbentuk bambu runcing, dan kemudian di setiap daerah, hampir di semua suku yang ada di Indonesia mengenal tentang tombak ini, memiliki tombaknya masing-masing ya. Jadi tidak hanya di Indonesia, di Eropa pun tombak menjadi senjata andalan untuk mengatasi lawan-lawan mereka. Banyak dikenal tombak-tombak legendaris, tidak hanya dalam lingkup regional Indonesia, tapi juga di dunia, seperti tombak takdir ini, yaitu tombak yang digunakan oleh tentara Romawi menusuk lambung dari Yesus. Dan kemudian di Indonesia sendiri dikenal ada Kanjeng Kyai Pleret, pusaka Keraton Ngayogyakarta saat ini, dan ada lagi tombak yang terkenal yaitu tombak Baru Klinting, senjata ageman dari Ki Ageng Mangir. Bilah tombak yang akan saya presentasikan dalam tayangan kali ini adalah sebilah tombak yang diperkirakan berasal dari sebuah era kerajaan yang sangat terkenal di Nusantara ini. Seperti apa? Kita saksikan. Seperti biasa, kita akan melihat sebagian per bagian. Pertama akan kita lihat sandangan dari tombak ini. Warongko dari bilah tombak ini adalah kayu yang sangat terkenal, dipergunakan untuk aksesoris pusaka, khususnya di Jawa, yaitu kayu timoho. Kenapa ini sering dipergunakan? Karena memang kayu timoho ini dikenal memiliki tekstur kayu yang sangat indah, di samping karena bobotnya yang sangat ringan. Mari kita lihat bilah dari tombak ini bagaimana bentuknya. Kita akan buka. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita saksikan bentuk bilahnya secara keseluruhan. Tekstur warnanya, bagaimana gradasi warna logam yang ada dalam bilah tombak ini, bentuknya atau pasikutan dari tombak ini seperti apa. Sebagaimana terlihat, bilah tombak ini memiliki look. Mari kita hitung jumlah looknya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bilah tombak berlook 7. Kita akan lihat dalam literatur jumlah look 7 dengan ciri-ciri seperti itu termasuk dalam dapur tombak apa. Dalam buku dapur kita jumpai pada kelompok tombak. Tombak look 7 ada yang sangat menyerupai secara fisik dengan tombak yang saya koleksi ini. Saya sudah melakukan riset kecil-kecilan. Yang lainnya yang berlook 7 ada perbedaannya, yaitu utuh-utuh. Dalam tombak yang saya miliki ini tidak ada utuh-utuhnya. Jadi yang sangat mirip ini adalah sebuah dapur tombak yang bernama dapur mangkon. Filosofi dapur mangkon adalah tentang kerezekian yang tiada habisnya. Dalam kondisi sulit apapun, dia akan
memperoleh rezeki yang terus-menerus. Pamor yang terlihat dalam bilah tombak ini sangat sedikit ya, atau biasa diistilahkan dengan ceprit. Kita lihat di bagian bilahnya hampir tidak terlihat pamornya ya. Pola pamor baru terlihat di bagian sor-soran. Pola pamor ini ada yang menyebutnya sebagai pola pamor tunggak semi karena bentuknya bersusun. Kalau kita melihat pada sisi lainnya, akan terlihat pola pamor yang lebih jelas. Pola pamor ini agak sulit ya kita terjemahkan sebagai apa, tapi kita memang kalau melihat pamor harus berimajinasi. Secara pribadi saya melihatnya ini hampir sama dengan pamor bungkus, sehingga dalam bilah yang sama terdapat dua pamor yang berbeda. Fenomena seperti ini maka disebut dengan pamor slewah. Pamor tunggak semi tentang kerezekian dan kelancaran usaha. Pamor bungkus tentang kerezekian dan mencegah sifat boros. Jadi antara dapur dan pamor sepertinya klop bicara tentang kerezekian. Melihat dari pasikutan, tata garap, dan jenis logam atau warna logamnya, maka seorang senior menangguh tombak ini sebagai tombak tangguh Majapahit. Berbicara tentang Majapahit, kita akan membayangkan sebuah kerajaan yang memiliki luas wilayah yang sangat besar, meliputi seluruh Indonesia dan sebagian daerah Asia Tenggara lainnya. Mahapatih Gajah Mada adalah tokoh ikonik dari kerajaan Majapahit ini dengan sumpah palapanya yang ingin mempersatukan seluruh wilayah Nusantara sehingga menjadi suatu kerajaan yang sangat luas wilayahnya pada saat itu. Dengan segala usahanya, keteguhan hatinya, maka kerajaan Majapahit berhasil mendominasi seluruh wilayah Nusantara. Selain itu, adanya pusaka yang menjadi biantel dari kerajaan Majapahit yang sangat terkenal. Tombak Pataka Sang Dwijanaga Nareswara berupa Trisula muka 3. Kemudian ada lagi Sang Hyang Baruna berupa tombak Pataka juga bermata 2. Tombak Pataka ketiga Sang Padmanaba Wiranagari. Dan yang keempat adalah sebuah tombak Pataka yang bernama Sang Hyang Naga Amawa Bumi. Keempat tombak Pataka ini berbahan tembaga. 4 tombak Pataka yang telah disebutkan dipercaya sebagai biantel atau pusaka kerajaan Majapahit yang menaungi kebesaran dari Majapahit. Di samping itu juga ada sebuah panji yang diikatkan pada Sang Dwijanaga Nareswara pada saat berdirinya Majapahit pertama kali, yaitu panji yang bernama Getah Ketih Samudra. Inilah yang akhirnya menginspirasi menjadi simbol negara Republik Indonesia, yaitu bendera merah putih. Kelima pusaka Majapahit tadi akhirnya kemudian diwujudkan dalam suatu lambang kerajaan Majapahit yang disebut dengan Surya Majapahit. Demikianlah apa yang sudah saya sampaikan, semoga bermanfaat, memberikan informasi. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.